Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zaini, NIM 2210651052 dari kelas B, Senin, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, lanjutan dari praktikum 2, yaitu sekarang praktikum 3, yang membahas tentang manajemen memori yang diampu oleh dosen Bapak Triawan Adi Cahyanto. Jadi sama dengan sebelumnya, di sini saya sudah mengetik programnya terlebih dahulu. Kita cari yaitu Nano Akbar Z program 9, enter. Jadi ini dia program-program dari program praktikum 3 untuk program 9 tentang memori, yaitu membahas tentang menghitung alamat fiskal dari alamat logis, yaitu yang terdiri dari nomor halaman dan offset. Jadi di sini yaitu eh, lebih membahas tentang ke nomor halaman dan tabel halaman atau nomor fiskal dan nomor frame offset yang akan dibahas. Jadi program tersebut mencetak alamat. Kita langsung saja menampilkannya yaitu GCC program 9 min O program, enter. Setelah itu untuk menjalankannya titik garing program. Masukkan nomor halaman memori. Kita masukkan saja misal 5. Terus halamannya kita isi 3. Nomor frame-nya kita isi 2 misal. Masukkan tabel halaman atau masukkan nomor frame min 1 jika halaman itu tidak ada di frame manapun. Nomor halamannya 0, nomor frame-nya kita isi 4. Terus yang kedua kita isi 8. Terus yang ketiga kita isi 12. Yang ketiga kita isi 16. Isi 24. Terus kita selanjutnya yaitu memasukkan alamat logikal atau nomor halaman dan offset. Kita isi saja misal 15. Alamat logikalnya 15. 16. Jadi alamat fiskal atau nomor frame dan offsetnya dari data yang kita masukkan yaitu untuk alamat fiskalnya nomor frame-nya 0 dan offsetnya 16. Jadi 0,16. Itu untuk menampilkan program yang nomor 9. Selanjutnya kita clear lagi. Terus kita melanjutkan ke program 10. Kita ketik nano Akbar Z program 10. Enter. Jadi ini program 10 yang telah saya ketik sebelumnya. Di program 10 sama membahas tentang alokasi memori, tapi untuk di program 10 ini kita lebih mengimplementasikan bunker algoritma untuk memeriksa apakah suatu sistem dalam keadaan aman atau tidak. Di sini kan tertera ada alokasi dan safety. Jadi ini untuk memeriksa sebuah algoritma sistem keamanan itu aman atau tidaknya. Eh, dengan cara yaitu melakukan teknik pengumpulan data, yaitu yang membahas program untuk memasukkan informasi, terus perhitungan kebutuhan, terus selanjutnya juga pemeriksaan keamanan, selanjutnya
Setelah pemeriksaan keamanan baru nanti output atau ini kondisi aman baru setelah itu output atau hasilnya akan muncul apakah aman atau tidaknya dari sesuai yang kita isi. Baik, kita langsung saja. GCC Akbar Z program 10 enter. Terus untuk menjalankannya titik garing program. Total sumber daya sistem kita isi saja 5. Jumlah prosesnya kita isi saja 3, jangan banyak-banyak. Masukkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia kita isi 10, terus 20, 20, terus 30, 40, 50. Jadi total sumber daya sistem yang tersedia sesuai data yang diisi 10, 20, 30, 40, dan selanjutnya kita akan memasukkan sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap proses. Kita isi misal 15. Jangan terlalu banyak, kita isi 5 saja. Terus kita isi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi alokasi yang muncul untuk setiap prosesnya mengikuti data yang diisi yaitu 5, 6, 7, 8, 9 sampai 19. Selanjutnya yaitu kita memasukkan sumber daya yang saat ini dialokasikan maksimum untuk setiap proses. Kita isi 5 juga. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi nilai maksimumnya dari 5 sampai 19, kebutuhannya 0, 0, 0, 0. Jadi sistem yang kita masukkan yang isi dari di atas ini sistem dalam kondisi aman. Jadi sistemnya ini aman ya guys ya. Jadi urutan amannya itu P0, P1 dan P2. Di sini yang muncul kemudiannya 0. Jadi sistem dalam kondisi ini aman. Kita clear lagi untuk melanjutkan ke program selanjutnya. Kita nano Akbar Z program 11. 11 enter. Bukan GCC tapi nano 11 enter. Jadi program 11 ini kita sama membahas memori tapi bertujuan untuk mensimulasikan pergerakan hard disk pada disk drive dan menghitung total waktu pencarian seek time yang dibutuhkan untuk melayani request dengan menggunakan 3 algoritma, yaitu algoritma FCFS, kemudian scan, dan selanjutnya CScan. Jadi fungsi-fungsi dari program dan tujuan dari program ini yaitu untuk mengambil input dari pengguna, kemudian memproses input dan menentukan urutan pergerakan head disk tersebut, terus memanggil fungsi, dan yang terakhir mencetak hasil perhitungan waktu pencarian. Kita langsung saja GCC Akbar Z program 11. Kemudian kita langsung untuk menjalankan programnya yaitu titik garing program. Masukkan rentang maksimum disk. Kita masukkan 5 saja. Masukkan jumlah request 3 saja.
Masukkan posisi disk yang akan dibaca. Misal kita akan membaca posisi disk 4, kemudian 6, kemudian 8. Masukkan posisi awal head. Posisi awal kita isi 8 saja. Nah, di sini di program ini menampilkan FCFS, scan, dan C scan. Jadi kita akan memilih yang nomor satu dahulu, FCFS, yaitu untuk head disknya bergerak dari 8 ke 4 dengan waktu pencarian 4. Head disk bergerak dari 4 ke 6 dengan waktu pencarian 2. Dan head disk bergerak dari 6 ke 8 dengan waktu pencarian 2. Jadi total dari data yang dibaca FCFS yang muncul yaitu total waktu pencariannya adalah 8. Kemudian kita akan mencari scan. Pilih 2, enter. Untuk yang scan, head disk bergerak dari 8 ke 5, waktu pencariannya 3. Head disk bergerak dari 5 ke 8, waktu pencariannya 3. Head disk bergerak dari 8 ke 6, waktu pencariannya 2. Head disk bergerak dari 6 ke 4 dengan waktu pencariannya 2. Jadi untuk hasil output scan ini total waktu pencariannya yang muncul 10. Kemudian kita mencari C scan. Kita pilih 3, enter. Sama untuk yang C-scan, head disk bergerak dari 8 ke 5, waktu mencarinya 3. Head disk bergerak dari 5 ke 8, waktu mencarinya 3. Sama dengan sebelumnya, yaitu total waktu pencariannya untuk C-scan yaitu 10. Jadi itu. Selanjutnya kita 4 keluar. Kita clear lagi untuk tampilan yang bersih. Enter. Selanjutnya kita nano program 12, enter. Jadi di program 12 ini sama juga kita membahas memori, tapi di sini mensimulasikan dan membandingkan kinerja 3 algoritma. Jadi di algoritma ini kita membandingkan 3 algoritma, yaitu algoritma first in first out atau FIFO. Kemudian selanjutnya kita membandingkannya dengan last recently used atau LRU. Dan selanjutnya yang terakhir kita juga akan menampilkan algoritma LFU, less frequently used. Jadi di algoritma ini fungsinya yaitu kita mengambil input dari pengguna, kemudian menjalankan simulasi dari ketiga algoritma tersebut, dan juga menghitung jumlah dari kesalahan halaman yang terjadi pada setiap algoritma, dan yang terakhir yaitu mencetak hasil dari simulasi jumlah kesalahan halaman untuk setiap algoritma. Kita langsung saja GCC Akbar Z program 12, terus kita langsung titik garing program. Jadi masukkan nomor halaman. Kita masukkan saja nomor halamannya 15. Referensi stringnya kita isi 5, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita memasukkan nomor string dari 15 halaman ini. Masukkan nomor frame, kita isi 5. Jadi untuk setiap untuk algoritma first in first out-nya ya, dari ke-15 halaman yang muncul sekian. Untuk LRU-nya less recently used-nya sekian. Dan untuk yang LFU-nya sekian. Jadi kesalahan halaman untuk yang FIFO
15, untuk yang LFU juga sama 15, dan untuk yang LFU juga kesalahan kesalahan halamannya juga 15. Jadi perbandingan untuk ketiga algoritmanya itu nomor halamannya 15 kesalahan itu. Selanjutnya kita clear lagi untuk tampilan bersih. Selanjutnya kita ke program selanjutnya yaitu Akbar Z 13. Jadi di program 13 ini ada dua, terdiri dari write dan read. Jadi kita untuk program 13 ini kita mengerjakan program yang bagian write terlebih dahulu. Jadi kita ketik Akbar Z program 13 write, enter. Jadi ini codingannya. Jadi di program 13 untuk yang write ini tujuannya yaitu untuk membuat dan menggunakan sebuah segmen memori bersama untuk menyimpan dan berbagi data antar proses yang berbeda, yaitu dengan cara membuat segmen program terus mengaitkan segmen memori bersama ke ruang alamat proses, kemudian menulis data ke segmen memori bersama, yaitu program diminta, data yang dimasukkan, terus kemudian program dimasukkan ke fungsi. Selanjutnya itu dengan membaca dan menampilkan data dari segmen memori. Eh, dan juga di sini program 13 untuk yang bagian write ini yaitu lebih ke membuat segmen, terus mengaitkan, meminta, menulis, dan menampilkan. Kita langsung saja GCC Akbar Z program 13 write, 13 write, enter, terus titik garing program. Kita masukkan beberapa data untuk tulis. Misal kita memasukkan data 5, enter. Nah, di sini muncul tulisan kamu atau saya menulis 5. Jadi program 13 write dan read ini saling berhubungan. Yang untuk yang write itu lebih mengaitkan, meminta dan menulis, sedangkan untuk yang read itu kita untuk diminta untuk membaca program dari write yang kita buat. Jadi untuk yang read itu fungsinya membaca data yang telah disimpan dalam sebuah segmen memori yang sebelumnya telah dibuat. Jadi yang read ini lebih ke mengakses, mengaitkan, membaca dan menampilkan data dari write sebelumnya yang telah kita buat. Jadi kita ketik lagi nano Akbar Z program 13 read, enter. Jadi untuk yang read ini programnya hanya mengakses, mengaitkan dan membaca serta menampilkan data dari program sebelumnya yaitu program write. Yaitu kita langsung GCC 13 read, enter, kemudian titik garing program. Jadi di sini proses terlampirnya sama, data yang dibaca dari share memorinya 5. Kenapa munculnya 5? Karena program ini hanya membaca dan mengaitkan serta menampilkan data dari proses write sebelumnya. Proses write itu kita hanya menulis data, yang di read ini menampilkan data yang kita tulis. Jadi begitu. Selanjutnya kita clear lagi. Kita ke program terakhir untuk praktikum 3 yaitu program 14, enter. Jadi untuk program 14 di sini itu kita mendemonstrasikan penggunaan semafor atau mensinkronisasikan
dan mencegah race condition ketika beberapa thread mengakses dan memodifikasi variabel-variabel tertentu. Yaitu di sini tuh eh, programnya menampilkan dengan mengakses variabel secara tersinkronisasi dan menampilkan nilai akhir dari variabel bersama yang lebih ke membuat semafor, membuat thread, dan thread mengakses variabel bersama, kemudian menampilkan nilai akhir dari variabel tersebut, yaitu dengan mencegah rest condition, kondisi di mana beberapa thread mengakses dan memodifikasi variabel bersama secara bersamaan tanpa sinkronisasi, dan juga program ini penggunaan semafor untuk sinkronisasi dalam aplikasi semafor yang digunakan untuk tujuan sinkronisasi. Kita langsung saja GCC Akbar Z program 14 enter, kemudian titik garing program untuk menjalankan. Jadi kenapa di sini langsung muncul tanpa kita mengetik apa-apa? Karena dari program tersebut kita hanya membuat semafor dan menampilkan nilai akhir dari variabel bersama. Jadi di sini thread 1 membaca 1, pembaruan lokalnya 2. Jadi nilai variabel dari sinkronisasi dari kedua thread dan semafor yang kita buat itu munculnya 2. Sedangkan untuk yang kita membuat thread yang kedua nilainya sebagai 2, untuk pembaruan lokalnya 1. Jadi nilai variabel bersama, nilai akhir variabel bersama ini yang muncul 1 karena di sini mengakses variabel yang sama dari thread dan semafor tersebut. Jadi nilai akhirnya adalah 1. Jadi itu saja pembahasan saya dari praktikum 3 tentang alokasi memori dari materi mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Triawan. Jadi mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.